Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Bapak Muhammad Khudin. Baik teman-teman sahabat belajar yang saya banggakan, kali ini pemateri pembelajaran video pembelajaran yang akan kita bahas yaitu materi haji. Langsung kita masuk saja, yaitu haji secara bahasa artinya adalah menyengaja. Secara istilah, haji itu adalah mengunjungi Baitullah dengan niat melakukan ibadah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala dengan syarat dan waktu yang sudah ditentukan. Waktunya itu mulai dari bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah dan 10 hari pertama bulan haji, dan puncaknya yaitu di tanggal 9 Dzulhijjah. Nah, teman-teman coba belajar hukum dan dalil haji. Hukum haji itu adalah wajib bagi orang Islam yang mampu. Tapi wajibnya adalah sekali seumur hidup. Dalilnya adalah walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ila sabila. Yang wajib hanya bagi orang yang mampu saja. Teman-teman belajar yang saya banggakan, syarat wajib haji yang pertama yaitu Islam, yang kedua yaitu berakal sehat. Jadi kalau tidak Islam atau Islam tetapi gila maka tidak wajib haji. Yang ketiga yaitu baligh. Jadi anak kecil tidak sah atau tidak menggugurkan kewajiban haji ketika haji di saat masih kecil. Selanjutnya itu mampu istita'ah. Ini nanti akan dibahas di slide selanjutnya. Yang kemudian yang terakhir itu bagi wanita harus ada mahram, baik itu suami ataupun bapak atau saudara yang mendampinginya. Istita'ah tadi, istita'ah itu usaha jasmani, ada bekal untuk biaya perjalanannya menuju ke Mekah dan juga bekal untuk orang yang ditinggalkan di rumahnya ketika dia mempunyai tanggungan. Yang ketiga itu ada kendaraan untuk menuju ke Mekah. Ini biasanya maka pesawat terbang. Selanjutnya itu dipastikan perjalanannya aman. Baik teman-teman coba belajar, sekarang kita masuk ke rukun haji. Rukun haji itu ada 6, tapi kita bahas di sini ada 5. Yang pertama yaitu ihram, yang kedua wukuf di Arafah, yang ketiga itu tawaf, yang kelima itu sa'i, yang keenam adalah tahallul. Baik, kita masuk ke yang pertama, rukun haji yang pertama yaitu ihram. Ihram adalah berniat memulai mengerjakan haji atau umrah atau keduanya sekaligus dengan mengenakan pakaian ihram. Niatnya ini tergantung dari cara apa atau haji apa yang akan dilaksanakan. Kalau hajinya menggunakan haji ifrad, maka niatnya adalah nawaitul hajja wa ahramtu bihi. Haji ifrad ini biasanya dilakukan oleh orang-orang yang bermadzhab Syafi'i yang baru pertama kali haji. Ifrad ini melakukan haji dulu, kemudian melakukan umrah setelah pelaksanaan haji. Yang kedua yaitu haji tamattu'. Haji tamattu' ini biasanya dikerjakan oleh orang-orang Indonesia yang berangkatnya awal gelombang pertama gitu. Jadi melakukan umrah dulu kemudian melaksanakan haji, itu dinamakan tamattu', haji tamattu'. Nawaitul umrata mutamatti'an biha ila haji. Selanjutnya itu qiran. Qiran itu adalah melaksanakan haji dan umrah secara bersamaan. Ya, adalah nawaitul hajjah wal umrata wa haramtu bihima. Kemudian setelah bacaan itu dilanjutkan dengan baca talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Baik teman-teman sahabat belajar yang saya banggakan, sekarang kita masuk ke larangan-larangan ihram. Jadi ketika ihram jemaah haji dilarang, terutama yang laki-laki. Yang pertama, laki-laki ini dilarang memakai pakaian biasa atau pakaian yang berjahit. Yang kedua, dilarang menggunakan kaos kaki atau sesuatu yang menutupi mata kaki dan tumit. Ketiga, menutup kepala dengan menggunakan topi atau peci atau sorban dan lainnya. Dan jemaah perempuan itu menutup kedua telapak tangan dengan kaos tangan itu tidak diperkenankan, dan juga dilarang menutup muka dengan cadar. Baik teman-teman sahabat belajar yang kami banggakan, karena kita masuk ke larangan bagi jemaah secara umum. Yang pertama yaitu menggunakan wangi-wangian atau parfum kecuali wangi-wangian yang sudah dipakai sebelum berniat ihram. Yang kedua menutup kuku atau mencabut atau menggugurkan bulu yang ada di badan kita, itu juga tidak diperkenankan. Selanjutnya yaitu berburu atau membunuh binatang dengan cara apapun kecuali dalam keadaan darurat, kita terdesak bahaya. Kemudian memotong pohon-pohonan atau rumput, mencabut rumput yang ada di tanah haram dalam keadaan ihram juga tidak diperkenankan.
selanjutnya itu menikah atau menikahkan atau meminang dengan tujuan untuk menikahi, maka itu tidak diperbolehkan. Kemudian bersetubuh atau melakukan perilaku yang mendatangkan syahwat juga dilarang saat ihram. Baik, masuk ke rukun haji yang kedua yaitu wukuf di Arafah, adalah hadir dan berada di Arafah dimulai tergelincirnya matahari tanggal 9 Zulhijjah sampai terbenamnya matahari. Selanjutnya kita masuk ke rukun yang ketiga yaitu tawaf. Tawaf itu mengelilingi Ka'bah 7 kali putaran. Ini perlu diketahui, tawaf ini adalah solat. Makanya syarat-syarat sahnya tawaf adalah syarat-syarat sahnya solat. Yang pertama adalah suci dari hadas, yang kedua suci dari najis baik itu di badan pakaian, yang ketiga itu menutup aurat sebagaimana solat, yang keempat itu dimulai dari Hajar Aswad, jadi mengelilingi dari Hajar Aswad, berputar ke sini sampai ketemu Hajar Aswad, ini 1 kali putaran. Terus seperti itu. Terus selanjutnya meletakkan Ka'bah ini di sebelah kiri kita. Jadi kita muter dengan menghadap menuju ke sini. Jadi bahu kiri kita ada di sebelah sini. Kita muter sampai 1 kali putaran, terus sampai 7 kali putaran. Baik teman-teman sahabat belajar yang saya banggakan. Selanjutnya kita masuk ke macam-macam tawaf. Macam-macam tawaf yang pertama adalah tawaf kudum. Tawaf kudum itu adalah tawaf yang dilakukan ketika baru sampai di Mekah. Ini biasanya dilakukan oleh orang-orang yang melaksanakan haji ifrad. Kalau haji tamattu maka tidak ada tawaf kudum. Kemudian tawaf ifadah ini adalah tawaf yang menjadi rukun haji. Selanjutnya yaitu tawaf sunnah. Tawaf sunnah itu melakukan tawaf biasa semata-mata hanya ridha Allah. Kemudian tawaf wada bagi orang yang ingin meninggalkan Mekah. Misalnya rukun sa'i itu berlari kecil dari Bukit Safa ke Bukit Marwah sebanyak 7 kali. Syaratnya yaitu didahului dengan tawaf, yang kedua sa'i dilakukan dari Bukit Safa menuju ke Marwah, diakhiri dengan Marwah. Jadi dari Safa ke Marwah itu dihitung 1, dari Marwah ke Safa dihitung 1, berarti kan 2 kali. Itu sampai dimulai dari Safa ke Marwah terus berakhir sampai ke Marwah lagi, dan dilakukan tempat mas'ah. Kemudian yang terakhir itu tahallul. Tahallul itu menghalalkan diri dari keharaman ihram. Yang pertama ada tahallul awal. Tahallul awal berarti melaksanakan 2 dari sebab tahallul. Kalau orang melakukan jumrah Aqabah kemudian menggunting rambut, itu sudah melaksanakan tahallul awal. Kalau sudah melaksanakan jumrah Aqabah dan tawaf, berarti sudah tahallul tsani, sudah bisa berhubungan dengan istri. Kalau tahallul awal itu masih hanya melepaskan pakaian ihram saja. Nah, teman-teman belajar, selanjutnya kita masuk ke wajib haji. Wajib haji adalah sesuatu yang wajib dikerjakan dalam ibadah haji. Apabila tidak dilakukan atau tertinggal salah satu di antaranya, harus diganti dengan dam, tapi hajinya tetap dianggap sah. Wajib haji yang pertama ada ihram dari miqat, yang kedua mabit di Musdalifah, kemudian melempar 3 jumrah, itu jumrah wula, jumrah wusta, dan jumrah Aqabah. Kemudian mabit di Mina di malam 11, 12, 13. Nah, kemudian tawaf wada bagi orang yang meninggalkan Mekah. Kemudian sunnah haji itu berpakaian putih. Kedua yaitu tawaf kudum tadi, keperbanyak zikir, terus 2 rakaat tawaf dilakukan setelah selesai tawaf, sudah 2 rakaat, dan berbanyak talbiyah. Baik teman-teman sahabat belajar yang saya banggakan, ini pembahasan video belajar kali ini. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.